Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Anandaku semua yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita mungkin tidak mengenal bulan-bulan Hijriah. Padahal Hijriah adalah kalendernya umat Islam. Kita lebih sering mendengar atau menyebut kalender-kalender Masehi. Padahal Masehi adalah kalendernya umat Kristiani. Bagaimana penetapan awal tahun Hijriah? Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, awal mula penetapan tahun Hijriah sekitar abad ke-17 Hijriah, yaitu pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar radhiyallahu an. Ketika itu ada salah seorang pemuda yang mendatangi Umar radhiyallahu an dengan membawa sebuah surat bukti bahwa kawannya ini telah jatuh tempo pembayaran hutangnya. Disebutkan dalam surat tersebut bahwa kawannya ini telah jatuh tempo pelunasan hutangnya pada bulan Sya'ban. Akan tetapi yang tertulis hanya bulannya saja, tidak ada tahun. Kemudian Umar berkata, "Ini Sya'ban yang mana? Apakah Sya'ban tahun sebelumnya? Ataukah Sya'ban tahun ini? Atau Sya'ban tahun yang akan datang?" Orang-orang terdahulu pada masa jahiliyah sudah mengenal bulan seperti bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Akan tetapi mereka tidak pernah menyebut Sya'ban tahun ini, Rajab tahun sekian, ataupun Ramadan tahun sekian. Sehingga dari mereka banyak yang memberikan tahun sesuai dengan peristiwa-peristiwa besar pada masanya. Contohnya, peristiwa kelahiran Rasulullah. Mereka menyebutnya dengan tahun gajah, karena pada masa itu terjadi peristiwa penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh tentara Abraha. Kemudian Allah mengutus burung-burung ababil untuk menghancurkan pasukan Abraha. Juga terjadi peristiwa perang Khandaq. Mereka menyebutnya dengan tahun Khandaq. Mereka pada masa itu menjadikan peristiwa-peristiwa besar sebagai penanggalan tahun. Akan tetapi tidak ada nomornya. Ini tahun berapa dan keberapa. Maka tatkala ada kasus ini di hadapan Umar, ada yang berhutang jatuh tempo di bulan Sya'ban, tapi tidak diketahui Sya'ban yang mana. Kemudian Umar mengumpulkan seluruh para sahabat untuk mendiskusikan penanggalan tahun Hijriah. Sebagian dari para sahabat ada yang memberikan ide untuk penetapan awal. Ada yang mengatakan, bagaimana kalau kita menetapkan seperti orang-orang Persia. Kemudian Umar menolak. Ada lagi yang memberikan ide menetapkan dengan penanggalan orang-orang Romawi. Namun Umar menolak. Sebagian lagi ada yang mengatakan, bagaimana kalau penanggalan awal tahun Hijriah dimulai sejak Rasulullah lahir. Ada juga yang mengatakan, bagaimana kalau penanggalan tahun Hijriah dimulai ketika Rasulullah diangkat sebagai nabi. Namun alasan tersebut ditolak oleh Umar. Sampai akhirnya Umar setuju ketika hijrah Nabi dijadikan sebagai awal penetapan tahun Hijriah. Ini menandakan bahwa hijrah Nabi merupakan peristiwa yang begitu mengena di hati para sahabat ketika itu.
Hijrah Nabi merupakan cikal bakal berdirinya negara Islam di kota Madinah, sehingga Islam bisa tersebar ke seluruh jazirah Arab, bahkan ke seluruh penjuru dunia, bahkan sampai ke tanah air kita. Kemudian perbincangan berlanjut seputar penentuan awal bulan kalender Hijriah. Mengapa bulan Muharram dijadikan sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriah? Sebagian sahabat mengusulkan bulan Ramadan. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an mengusulkan bulan Muharram. Umar pun menyetujui. Alasannya karena pada bulan itu orang-orang usai melakukan ibadah haji. Akhirnya para sahabat pun sepakat. Alasan lain dipilihnya bulan Muharram sebagai awal bulan diutarakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Karena pada bulan tersebut tekad untuk melakukan hijrah terjadi pada bulan Muharram, di mana baiat terjadi di pertengahan bulan Zulhijjah, yaitu bulan sebelum bulan Muharram. Dari peristiwa baiat itulah awal mula hijrah. Bisa dikatakan hilal pertama setelah peristiwa baiat adalah hilal bulan Muharram, serta tekad untuk berhijrah juga terjadi pada hilal bulan Muharram. Karena itulah Muharram layak dijadikan awal bulan pertama. Inilah alasan yang paling kuat mengapa dipilih bulan Muharram. Dari musyawarah tersebut ditentukan sistem penanggalan untuk kaum muslimin yang berlaku hingga hari ini. Nah, itulah sejarah singkat mengenai penetapan awal kalender Hijriah. Di sisi Allah, jumlah bilangan bulan yaitu 12 bulan. 4 diantaranya merupakan bulan haram, yaitu bulan Muharram, Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Dikatakan bulan haram karena pada masa itu dilarang melakukan peperangan atau pembunuhan. Dan pada bulan-bulan haram itu juga di mana pahala ibadah dilipat gandakan. Seharusnya bagi seorang muslim menjadikan kalender Hijriah sebagai acuan penanggalan dalam kesehariannya. Kalender Hijriah merupakan syiar Islam yang membedakan kita dengan agama-agama lainnya. Demikianlah yang bisa Ustaz sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.